Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog saya Asep Rudi. Karena hari ini hujan, jadi saya nggak bawa sepeda. Jadi saya jalan kaki aja ke kampusnya biar bisa pakai payung. Nah, sambil jalan saya mau cerita, kita ngobrol lagi ya. Hari ini ceritanya seputar pengalaman pertama ketemu dengan supervisor. Nah, jadi saya sampai di Inggris itu tanggal 30 20 ya tanggal 30 September. Kemudian ya kurang lebih seminggu lah settle. Lalu saya email supervisor karena pada saat orientasi itu katanya segera email supervisor. Nah, beberapa pengalaman teman-teman yang lain ada yang malah di email duluan sama supervisornya. Kalau saya itu saya diminta saya meng-email kayak gitu. Nah, lalu saya email kayak gitu kan, meeting appointment kira-kira kapan bisa ketemu. Lalu dia bilang oke, ketemu hari Kamis. Nah, baru kemarin saya ketemu dengan supervisor. Terus saya tanya lagi, apa yang harus saya persiapkan kayak gitu kan. Nah, saya tanya apa yang saya persiapkan untuk meeting. Lalu dia bilang balas lagi, persiapkan update proposal. Jadi proposal yang terbaru diminta, kemudian dikirimlah ke dia. Oh ya, untuk komunikasi di sini itu semuanya menggunakan email ya teman-teman ya. Jadi saya menghubungi supervisor itu dengan menggunakan email, tidak menggunakan WhatsApp kayak gitu. Pokoknya semuanya melalui email dan emailnya juga responsif gitu. Jadi kampus itu memberikan kita email dengan domain @york.ac.uk itu buat komunikasi dengan semuanya kayak gitu ya. Jadi supaya nggak kena spam, komunikasinya melalui email kayak gitu. Nah, sebentar saya nyebrang dulu, lari dulu. Oke. Nah, udah tuh saya email, lalu ketemuan lah di ruangannya dia kayak gitu. Supervisor saya ini Kaprodi S1 Education. Jadi BA in Education, Bachelor of Art in Education. Jadi alhamdulillah. Dan dia itu kalau kata orang-orang ya, kalau saya ketemu orang-orang tanya siapa supervisornya, namanya ini gitu kan. Kata dia, wow, lucky you gitu kan. Jadi kata orang tuh saya beruntung banget karena memang benar orang itu sangat baik. Jadi teman-teman, supervisor itu nyawa kita ya. Nyawa kita untuk S3 di luar negeri, apalagi by research gitu. Jadi kalau by research itu ya semuanya belajar kita tuh sama supervisor. Karena kita nggak ada kelas, kalaupun ada juga itu cuman workshop. Ada workshop yang wajib kayak gitu kan. Jadi full kita komunikasi dengan supervisor. Nah, balik lagi tadi ke topik pertama. Selama meeting, saya meeting dari jam 2 sampai jam setengah 4, 1,5 jam kayak gitu. Di awal ya alhamdulillah ditanya-tanya gimana kabarnya kayak gitu kan. Dia nanya-nanya dulu lah, nggak langsung diskusi tentang ini, nggak langsung diskusi tentang penelitian proposal. Gimana settling di York kayak gitu kan, udah berapa lama, selama di York kemana aja, bawa keluarga enggak kayak gitu. Terus kan dia kan supervisor saya yang lama ya, yang supervisor S2 saya. Dia nanya, oh lama sekali ya kita nggak ketemu ya, 5 tahun kayak gitu. Jadi 5 tahun nggak ketemu, terus ngapain aja di Indonesia, apakah jadi guru atau ke apa. Saya bilang saya jadi PNS dosen. Oh, dia senang banget kayak gitu kan. Jadi lulusannya langsung jadi dosen PNS, saya bilang kayak gitu di Jakarta. Oh iya kayak gitu.
Lalu dia juga nanya udah nikah, punya anak, kayak gitu kan. Saya bawa anak ke sini, cerita anak saya sekolah di mana, kayak gitu kan. Nah, jadi ya alhamdulillah yang pertama ditanya tentang itu. Barulah kita masuk ke penelitian. Nah, di penelitian yang pertama dibahas itu adalah tentang ini, yang paling penting itu adalah research question. Nah, jadi proposal yang saya kirimkan itu yang direvisi itu research questionnya kayak gitu. Jadi karena kata dia research question itu adalah the starting point to conduct a research for PhD student. Jadi ya yang paling penting adalah research questionnya kayak gitu. Jadi dia nggak ngomentarin judul ya, tapi langsung ke topik saja kayak gitu. Jadi mengomentari topik, kemudian ngekonstruk research question. Jadi memang saya bukan diminta ya, dan bukan saya ngerevisi, tapi kita bareng gitu ya. Dia juga ikut mikir juga. Itu yang saya kaget. Kira-kira research questionnya apa ya kayak gitu. Dan studi saya itu tadinya penelitian itu perbandingan ya antara di sekolah internasional dan juga di sekolah negeri di Jakarta, mencari perbandingan. Lalu kata dia fokus ke sekolah lokal saja, sekolah publik. Jadi dia lebih tertarik untuk meneliti di melakukan penelitian di sekolah negeri. Jadi kalau nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya perspektif yang berbeda. Kalau saya itu kalau bimbingan sama dosen itu ya udah kita nurut aja kayak gitu ya. Nurut aja apa kata dia bilang, ya udah ikutin kayak gitu. Dan kita ngekonstruk research questions yang tadinya 2 jadi 3 kayak gitu. Udah, lalu setelah itu kata dia the next step that you should do is reading writing. Jadi memang PhD itu karena tadi saya bilang nggak ada kelas, jadi ya harus baca tulis kayak gitu. Pokoknya what you should do every day is reading. Kayak gitu. Jadi yang kita harus lakukan di awal adalah baca. Nah, di akhir saya diberikan tugas kayak gitu kan, membuat suatu artikel, esai lah kayak gitu kan, kajian studi literatur. Dia bilang you should write about what is global citizenship and why this is important. Nah kayak gitu. Jadi saya harus menulis apa sih warga negara global itu dan kenapa ini penting. Nah itu sebagai starting pointnya. Saya harus nulis sekitar 5-10 halaman A4 dan dikasih deadline selama 2 minggu kayak gitu ya. Dan dia juga sangat baik, dia ngasih saya buku. Jadi saya dikasih 4 buku sama dia. Mau saya liatin tapi lagi hujan ya, udah ada di tas saya tuh. Jadi saya dikasih 4 buku, suruh dia baca, dan nanti ketemu lagi 2 minggu lagi tanggal 1 November kayak gitu untuk mendiskusikan tentang tulisan yang tadi saya tulis. Wah teman-teman, saya tuh perjalanannya kayak gini ya, kalau jalan kaki ini ngelewatin bukan Mabes sih, Yorkshire Squadron kayak gitu ya. Jadi tentaranya Yorkshire, mungkin ini Kodim atau Koramil ya, saya nggak tahu nih. Squadron. Nah ini perjalanan saya menuju ke kampus kalau jalan kaki seperti ini. Terus setelah itu sudah, jadi alhamdulillah supervisornya baik. Jadi teman-teman, sekali lagi, nyawa kita itu kalau ambil program PhD, di luar negeri itu ada 2 ya, ada program PhD, ada program EDD kayak gitu. Nah untuk program PhD itu kita nggak ada kelas kayak gitu kan, jadi kita full datang langsung lakukan penelitian. Kalau misalnya EDD, Education Doctoral, itu gelarnya doktor gitu kan, itu kita ada kelas ada penelitian. Nah kalau saya ambil yang PhD yang riset dan gak ada transkripnya juga gitu. Jadi betul-betul supervisor itu adalah nyawa kita lah, kata orang-orang gitu.
Terus, oh iya satu lagi nih, ada poin penting nih teman-teman. Kalau misalnya di Inggris itu di York ya, itu memang tidak diwajibkan untuk publikasi di Scopus gitu. Jadi dia bilang begini, kalau kamu bisa mempublikasikan, that will be a good idea. Dia bilang, but it is not compulsory. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya nanti bisa publish, tapi dia juga menyarankan untuk publish kayak gitu kan, untuk ikut konferensi. Tapi nanti aja lah, jangan dipikirin sekarang, nanti pusing kata dia kayak gitu. Jadi sekarang udah baca dulu yang banyak, baru nanti publish. Dia bilang kayak gitu. Tapi itu bukan syarat mutlak yang harus publish dulu baru bisa sidang gitu, enggak kayak gitu. Jadi kalau sidang ya sidang aja kayak gitu. Terus kali dia bilang kayak gini, biasanya mahasiswa bimbingannya dia yang nerbitin publish itu kan buat portofolio biar bagus, jadi buat dia nanti ngelamar jadi dosen kayak gitu. Dia bilang kalau kamu kan udah kerja, setelah di sini kan kamu sudah kembali lagi jadi dosen kayak gitu, jadi ya buat kamu mungkin nggak terlalu ini banget gitu kan, nggak terlalu urgent banget kayak gitu. Kalau yang lain kan biar ada portofolio kayak gitu teman-teman. Nah ini perjalanan saya lewatin lapang kayak gini ya, aduh lagi hujan. Oke, kayak ginilah suasana saya perjalanan menuju ke kampus. Kurang lebih perjalanan sekitar 15-20 menit. Saya mau ke perpus hari ini, ada workshop penggunaan NVivo gitu. Oke, mungkin itu dulu ya seputar cerita pengalaman pertama bimbingan dengan supervisor. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat teman-teman yang lagi persiapan PhD, tonton terus vlog saya yang persiapan luar negeri. Kalau ingin lihat seputar kehidupan saya, keluarga lain-lain, tonton vlog istri saya, Adistiana Pitaloka gitu. Oke teman-teman, itu dulu. Nanti kalau kepanjangan bosan teman-teman nontonnya, nanti tonton lagi vlog yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan loncengnya kalau saya upload video baru, jadi bisa terupdate. Terima kasih.